Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi yaitu siklus akuntansi perusahaan manufaktur. Yang pertama, kita harus mengenal terlebih dahulu tentang siklus akuntansi perusahaan manufaktur. Siklus akuntansi adalah proses lengkap dari suatu peristiwa pencatatan transaksi perusahaan dalam suatu periode akuntansi sehingga menjadi seperangkat laporan keuangan yang mencakup seluruh biaya dan pendapatan yang terjadi selama periode tersebut. Salah satu hal yang membedakan perusahaan manufaktur dengan jenis perusahaan lainnya adalah sistem penilaian harga pokok penjualan, ditambah dengan pencatatan aset dan liabilitasi yang tersisa pada akhir periode. Berikut ini adalah tahapan dalam siklus akuntansi secara umum yang biasa diterapkan dalam perusahaan manufaktur. Penerimaan dokumen transaksi. Terdapat banyak jenis dokumen daripada dokumen transaksi yang diterima sebagai bukti terjadinya suatu transaksi antara penjual dan pembeli. Dokumen tersebut bisa berupa purchase requisition, purchase order atau PO, hingga nota invoice. Penjurnalan pada siklus akuntansi perusahaan manufaktur. Setelah dokumen-dokumen diterima, informasi dari dokumen tersebut akan didokumentasikan ke dalam suatu jurnal akuntansi. Kegiatan ini bisa dikenal sebagai penjurnalan. Pemostingan ke dalam buku besar atau General Ledger. Pada siklus akuntansi perusahaan manufaktur, setiap akun yang tercatat di jurnal umum dan jurnal khusus dalam satu bulan akan terakumulasi dalam buku besar, seperti akun kas, piutang usaha, biaya-biaya, utang usaha, dan lainnya. Pembuatan neraca saldo. Karena di dalam neraca saldo nilai transaksi debit dan kredit seluruh akun haruslah sama atau balance. Karena rata-rata perusahaan manufaktur menggunakan basis akrual. Tentu siklus akuntansi perusahaan manufaktur tidak sampai di sini saja. Nantinya terjadi berbagai penyesuaian yang biasanya terjadi pada akhir bulan atau akhir periode akuntansi. Pembuatan jurnal penyesuaian. Pada perusahaan manufaktur terdapat pencatatan penyesuaian persediaan yang berbeda dengan pencatatan pada perusahaan lainnya, seperti penyesuaian terjadi akhir bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian dalam siklus akuntansi perusahaan manufaktur. Jurnal penyesuaian yang dibuat selanjutnya akan dimasukkan ke dalam neraca saldo sampai menemukan nilai keseimbangan debit kredit yang baru. Neraca saldo setelah penyesuaian dan buku besar akan menjadi sumber penting dalam proses pembuatan laporan keuangan perusahaan. Pembuatan laporan keuangan perusahaan manufaktur. Anda bisa memasukkan data-data dari neraca saldo dan buku besar ke dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas. Satu lagi, bagian dari laporan keuangan yang harus dibuat adalah catatan atas laporan keuangan. Pembuatan jurnal penutup. Fungsi jurnal penutup adalah menutup akun-akun seperti aset, liabilitas, pendapatan, biaya-biaya, dan akun lainnya, sehingga pada awal periode berikutnya akun-akun pada laporan keuangan akan bernilai nol dan siap digunakan untuk transaksi-transaksi berikutnya. Penyusunan jurnal pembalik. Jurnal pembalik digunakan pada awal periode baru dengan membalik beberapa jurnal penyesuaian yang terjadi di periode sebelumnya. Jurnal penyesuaian yang dibalik pada siklus akuntansi perusahaan manufaktur biasanya berkaitan dengan akun neraca perusahaan. Itulah tahapan dalam siklus akuntansi perusahaan manufaktur secara umum yang harus Anda ketahui.